Minggu teman-teman, sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu setiap hari. Sekarang kami akan beribadah dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami duduk diam di bawah kaki-Mu, agar firman-Mu terus berbuah di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dadah. Iya, kita mengucap syukur sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian bersama-sama. Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah. Cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar. Cintanya padaku untuk selamanya. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah. Cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar. Cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Iya, kasih Yesus lebih indah dari apapun juga, sebab kasihnya tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kita akan sambung pujian kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
apapun juga lebih indah dari bintang-bintang, lebih indah dari setiap apapun yang ada di bumi ini. Kita percaya kalian pasti diberkati dengan setiap puji-pujian. Kita sudah meninggikan nama Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati Cici Koko yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik. Tutup bungkus dalam kuasa Yesus dan nama Yesus. Haleluya, amin. Hari ini firman Tuhan berfirman kisah Bapak Yakub. Bapak Yakub mempunyai 11 orang anak. Ya, anaknya 11-11-nya itu laki-laki. Nah, pada suatu malam Tuhan berfirman kepada Bapak Yakub, "Yakub, pindah ya ke tanah Kanaan. Semua harta kamu dan keluarga kamu pindah ke tanah Kanaan." Nah, di dalam perjalanannya ke tanah Kanaan, Tuhan memberkati Bapak Yakub dengan satu anak lagi. Laki-laki lagi, yang ke-12 ya. Jadi Bapak Yakub sekarang punya anak berapa? 12 anak laki-laki. Yang ke-12 ini dikasih nama Benyamin. Ya, Benyamin. Yang terakhir akhirnya. Nah, tetapi Bapak Yakub ini pilih kasih terhadap anaknya. Nggak semua anaknya disayang sama Bapak Yakub. Bapak Yakub cuma sayang sama satu anak yang ke-11, yaitu Yusuf. Yakub sangat sayang banget sama Yusuf. Sampaikan semua kakak-kakaknya yang 10 itu iri sama Yusuf. Sampai benci sama Yusuf. Karena Bapak Yakub cuma mikirinnya Yusuf aja. Bapak Yakub tuh pikirinnya cuma Yusuf aja. Karena tahu nggak kenapa alasannya adik-adik?
Bapak Yakub sayang sama Yusuf? Karena Yusuf lahir dari istrinya kesayangan, istri kesayangannya Bapak Yakub. Namanya Ibu Rahel. Nah, pas begitu Ibu Rahel melahirkan anaknya yang kedua, yang namanya Benyamin itu meninggal. Jadi karena terlalu sayangnya dengan Ibu Rahel, Bapak Yakub itu jadi sayangnya abis-abisan, ya abis-abisan pol sama Yusuf. Bahkan pada suatu hari Yusuf itu dikasih jubah maha indah, jubah yang super keren, jubah yang super mahal, jubah yang sangat langka karena cuma satu-satunya Bapak Yakub memberikannya kepada Yusuf. 10 kakaknya gondok, marah. Kok cuma Yusuf doang sih yang dikasih jubah maha indah? Kita boro-boro diinget. 10 kakaknya tuh benci loh sama Yusuf karena jubah itu. Ditambah suatu hari Yusuf dengan santai, kakak, tadi malam aku kan ngimpi aku punya berkas ya. Berkas kakak-kakak semua menghormat lu pada berkas aku. Kakaknya langsung gini, oh iya, berkas itu tahu nggak apa? Berkas itu adalah kumpulan gandum-gandum ya, dijadiin satu, di satu ikat, itu namanya berkas ya. Sekarang gondoknya jadi ada 2. Sekarang pakai mimpi-mimpi berkas kita menghormat ketik berkasnya ini anak. Nah dari situ kakak-kakaknya udah menjuluki Yusuf dasar si tukang mimpi. Sebel banget ya anak nih ya. Bener-bener ya udah disayang sama papanya pilih kasih, sekarang pakai mimpi-mimpi kayak begituan lagi. Nggak lama kemudian si Yusuf datang lagi, kakak lagi malam aku kan ngimpi kak, ada matahari, ada bulan, sama 11 bintang, itu sama hormat sama ke aku. Ya ampun, kemarin udah ada berapa gondoknya kakak-kakaknya? Ada 2. Gara-gara dikasih jubah sama di mimpi berkas gandum yang menghormat kepada berkasnya Yusuf. Sekarang ditambah lagi jadi 3. Ya, katanya matahari, bulan dan 11 bintang itu menghormat kepada si Yusuf. Itu namanya penghinaan ya. Masa matahari bisa menghormat gitu? Ya, sama si Yusuf. Udah kakaknya pokoknya dipenuhi dengan hatinya kebencian. Hatinya kakaknya itu penuh dengan iri, dengki, pokoknya udah memuncak, udah puncaknya Mas Yusuf ya, udah tinggal gitu ya. Nah pada suatu hari bapaknya panggil Yusuf. Nah Bapak Yakub panggil Yusuf, tolong liatin kakak kamu dong di daerah Sikhem. Di daerah apa adik-adik? Ya daerah Sikhem. Nah pas Yusuf ya tanpa berbantah-bantahan dia pergi ke Sikhem sendirian, pakai jubah yang keren itu ya, sendirian. Kakak di Sikhem ada nggak kakak-kakaknya yang 10? Gak ada. Terus dia nanya ke orang-orang yang di Sikhem itu ya, Pak ngelihat 10 orang laki-laki nggak yang gede-gede itu lewat sini? Oh itu kakak-kakak kamu memang? Iya, itu kakak aku. Di mana ya? Kata Yusuf itu. Oh, kakak kamu sudah pergi, namanya di daerah Dotan. Nah, akhirnya Yusuf pergi ke daerah Dotan. Ternyata daerah Dotan itu adalah daerah yang kering. Ada sumur, kering juga. Pokoknya padang gurun, kayak padang gurun gitu ya, banyaknya batu-batuan. Batu-batunya tajam gitu ya, karena daerah Dotan itu daerah yang kering. Nggak ada air. Pas begitu sampai di Dotan, kakaknya yang satu teriak, si tukang mimpi dateng, sampai matanya melototin. Semua kakaknya yang 9 lagi ngeliat gitu. Iya, si tukang mimpi dateng. Wah, kita bunuh aja, kata kakaknya. Terus kata kakaknya yang pertama, namanya Ruben, jangan dibunuh. Kalau dibunuh nanti papa kita sedih. Tuh lihat deh, ada sumur. Yuk kita masukin aja si Yusuf di dalam sumur ini. Nanti kita pikirin deh
gimana caranya supaya si Yusuf jangan dibunuh dulu. Soalnya kakaknya nih yang namanya Ruben ini punya pemikiran gini. Nanti kalau udah yang lain kakak-kakaknya yang nomor 2 sampai nomor 10 udah adem gitu ya, pikiran otaknya udah adem, kakak Ruben ini mau mengangkat Yusuf dari sumur lalu mau dikembaliin ke papanya Yakub gitu. Karena kan sebagai kakak yang pertama kan bertanggung jawab kan sama adik-adiknya, walaupun kakak Ruben juga sama si Yusuf tuh ya gitu, tapi dia inget dia anak pertama kan suka ada tanggung jawab gitu kan. Nah akhirnya jubahnya Yusuf ya dibuka paksa, kakak jangan dibuka gitu ya. Yusuf pasti berontak, jangan dibuka kak, ini kan baju kesayangan. Kakaknya itu melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Ya ampun ya, di dalam sumur itu kan nggak licin, banyak batu-batuan ya, pasti kalau dilempar itu kan ya pasti tergores-gores sama batu kan. Pas udah kakak Ruben yang balik lagi, pas dia ngeliat, lah si Yusuf kemana, kok nggak ada di sumur gitu kan, mau diambil tuh si Yusufnya karena mau dikembaliin kepada bapak Yakub. Pas kakak Ruben yang balik lagi, loh dia kaget, lo hilang kok anaknya gitu ya. Terus kakaknya yang lain bilang gini, udah dijual, udah nggak usah dicariin lagi. Ya ampun, kalau dijual nanti kita ngomong apa sama bapak? Bilang aja diterkam harimau tuh si Yusuf tuh ya. Terus gimana? Nih sekarang kan kita bawa jubahnya nih, kita potong aja darah ternak itu, nanti kita ciprat-cipratin begitu tuh ya, disiram jubahnya itu supaya ada darah. Kita bilang aja ke bapak Yakub bahwa si Yusuf telah diterkam sama harimau. Pas mereka pulang, mereka bertemu dengan bapak Yakubnya nanya, kemana si Yusuf? Bapak, ini jubahnya pak, kayaknya si Yusuf gak selamat pak, karena Yusuf dia makan harimau pak. Ya bapak Yakub langsung merobek bajunya, langsung menangis terseduh-seduh, Tuhan aku kenapa ditimpa kemalangan begini, sedih. Nah si Yusuf gimana adik-adik di dalam sumur, takut gak? Si Yusuf deg-degan nggak? Luka semua. Soalnya kakaknya itu melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Waktu Yusuf sedih, waktu Yusuf sendiri, gelap. Aduh, Tuhan tidak membiarkan Yusuf sendiri. Tuhan menemani Yusuf sampai Tuhan pun membuat rencana menyelamatkan Yusuf. Yusuf gak jadi dibunuh, tapi Yusuf dijual karena ada rencana Tuhan yang besar di suatu saat nanti, di mana semua bangsa Israel diselamatkan karena Yusuf. Ternyata di kesakitan hati Yusuf, pelukanya Yusuf, itu Tuhan tolong. Tuhan membentuk Yusuf. Nanti beberapa tahun kemudian ya, itu Yusuf menjadi penyelamat semua bangsa Israel. Jadi waktu di dalam sumur, Yusuf gak sendiri, Tuhan beserta dengan Yusuf ya. Tuhan juga beserta dengan kita, Tuhan juga beserta dengan adik-adik. Siapa di sini yang suka takut gelap? Angkat tangan, ayo gelap. Ya, jangankan kamu, Cici juga takut. Coba ada waktu gelap, waktu kamu sendiri, waktu kamu ketakutan, coba kamu lipat tangan, tutup mata, kamu panggil Tuhan Yesus. Ya, jadi waktu kita sendiri, kita nggak pernah sendiri. Waktu kita takut, kita nggak pernah sendirian, dibiarin takut. Kita dalam kesedihan, kita nggak dibiarin sendiri, kita sedih. Kita serahin, kita panggil nama itu, nama yang ajaib, supaya kita mendapatkan keamanan, kita mendapatkan ketenangan, karena dia selalu bersama dengan kita.
Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 46 ayat 2. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Ya, kalau adik-adik lagi sendiri, adik-adik teriakin aja nama Tuhan. Tapi jangan teriak-teriak ya, kamu teriakin dalam hati aja, Tuhan tolong, aku takut Tuhan. Tapi kalau Tuhan bersama dengan aku nggak perlu takut lagi karena aku ditemani oleh Tuhan. Ya, waktu kamu sedih, kamu juga teriakin nama Tuhan. Waktu kamu lagi mengalami kesulitan, mengalami suatu masalah, kamu teriakin juga nama Tuhan. Ya, karena Tuhan pasti menolong kita semua adik-adik. Pasti. Ya, pasti. Yuk, kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan, kami berserah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari musim kekeringan, Tuhan yang memelihara Yusuf serta bangsa Israel, Tuhan yang mencukupkan makanan mereka, Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga akan mengeluarkan kami dari masa pandemi ini. Berkati kami Tuhan, sekolah kami, sekolah minggu kami, keluarga kami Tuhan. Walaupun kami masih online, berikan kami semangat Tuhan untuk tetap belajar, untuk tetap taat terhadap Tuhan, terhadap orang tua kami, dan terhadap guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan berkati kami semua Tuhan ketika kami melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mengingatkan teman-teman untuk membeli persembahan di kotak atau amplop yang tersedia di rumah kalian masing-masing, atau melalui QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WhatsApp untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe untuk channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung grup WhatsApp Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sekarang waktunya Cici untuk kasih pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu pengumuman pemenang lomba storytelling. Siapakah pemenangnya? Ini dia. Selamat ya buat yang menang, dan nanti untuk pemenangnya akan dihubungi oleh Live Kids ya. Dan selanjutnya Cici akan kasih games untuk minggu ini, yaitu games menyusun ayat hafalan. Dan nanti seperti biasa, setelah kalian berhasil menyusun ayat hafalannya, nanti kalian upload di medsosnya mama papa kalian. Dan jangan lupa untuk di tag and mention ke medsosnya Live Kids. Nah, selanjutnya Cici juga mau ingetin nih buat adik-adik semua yang di rumah, jangan lupa untuk terus mendoakan oikos-oikos kalian dengan doa 5 jari ya adik-adik. Dan di sepanjang bulan Juni sampai Juli, buat adik-adik yang berhasil membawa oikos kalian ke ibadah online Live Kids, nanti akan ada souvenir dari Live Kids ya yang akan dibagikan di minggu terakhir di bulan Juli. Tapi nama oikosnya harus sama dengan nama oikos yang udah kalian isi di kartu oikos ya. Jadi jangan sampai salah nih. Dan buat adik-adik yang belum isi, ayo cepetan diisi kartu oikosnya ya adik-adik. Dan kalau ada yang mau nambah nama oikosnya juga bisa, kalian nanti bisa masukkan ke link yang sudah dibagikan oleh guru kelas kalian masing-masing. Dan kalau ada yang belum dapat linknya, kalian bisa tanyakan ke guru kelasnya masing-masing ya adik-adik. Nah, itu aja pengumuman dari Cici untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi di ibadah online Live Kids selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bersuka cita. Dan pastinya ikuti terus ibadah online Live Kids setiap minggunya ya adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati.